Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Kepala Dinas Kehutanan beserta jajarannya, yang kita hormati Kepala Bakorluh beserta jajarannya, yang kita hormati Kepala PLT 1 PP dan juga jajarannya, dan seluruh hadirin semua yang berbahagia. Tentu mengawali tausiah ini, kami mengajak kita semua untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Suatu wujud terima kasih kita atas nikmat yang begitu banyak. Wujud ucapan, perbuatan, syukur atas kebaikan Allah yang begitu banyak. Tiada kata, tiada perbuatan kecuali kita ungkapkan dalam bentuk suatu rasa syukur. Di antaranya mengucapkan Alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa ingat selalu untuk menghadapi apapun situasi, kondisi, keadaan, cuaca, iklim, kesibukan dan sebagainya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu banyak sebutan kepada Allah dengan kata-kata Rob, ada juga Malik, ada juga Ilah. Tentu perbedaan kata ini yang merujuk kepada Allah pasti ada perbedaannya. Ya, dalam surah Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, Rob, Tuhan. Ya, kemudian sudah itu apa? Ar-Rahman Nir-Rahim. Ada Rahman, ada Rahim. Berikutnya Maliki Yaumiddin. Ada kata-kata Malik. Kemudian ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Kemudian dalam surat An-Nas. Ini saya ambil surat awal dan surat akhir. Qul a'udzu birabbin nas. Rabb manusia. Malikin nas, maliknya manusia. Ilahin nas, ilahnya manusia. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari dua ayat, dua surat, tapi tentu banyak lagi surat-surat, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan Allah itu sebagai Rabb, Allah itu sebagai Malik, dan Allah itu sebagai Ilah. Yang ingin saya ceritakan di sini nanti adalah Allah sebagai Rabb, pencipta, pemelihara, penguasa kita yang nantinya akan menjadi satu bentuk perjanjian manusia dengan Allah. Jadi kalau Rabb artinya adalah Allah sebagai pencipta, pemelihara, pembimbing, pengayom, pelindung, penguasa dan seterusnya. Memberi hujan, memberikan panas, yang mematikan, menghidupkan, yang memberikan alam, memberikan rezeki, dan itu adalah Allah sebagai Rabb. Tapi Allah sebagai Malik menunjukkan dia sebagai pemiliknya alam ini, sebagai pencipta, penguasanya alam. Nah, kalau Allah sebagai Ilah yang dijadikan tempat menyembah, yang disembah, yang diabdi, yang diminta, yang diagungkan, yang dibesarkan, ya, yang kemudian yang tempat kita pengabdian, itu Allah sebagai Ilah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau pengakuan Allah sebagai Rabb, menciptakan, memelihara, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua manusia, apapun agama bapak ibunya, mengakui adanya Allah sebagai Rabb. Tapi kalau Allah sebagai Ilah, bentuk pengabdian dan penyembahan hanya orang yang telah bersyahadat,
Makanya ungkapan la ilaha illallah itu wujud dari deklarasi masuk Islam atau menyatakan kita Islam atau declare bahwa saya muslim. Makanya la ilaha bukan la robba illallah, bukan la malika illallah, bukan la waliya illallah, bukan la hakima illallah, bukan la rozeka illallah, tapi la ilaha illallah. Itu yang syahadat yang kita baca. Oke, saya tidak bicara mengenai syahadat karena saya sudah menyampaikan materi syahadat ini puluhan materi. Kalau ingat dulu di Masjid Raya Sumatera Barat ya, itu mengenai akidah. Bahkan saya rasa lebih ya puluhan kali bahkan ya mengenai akidah ini. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini bahwa kita hidup di muka bumi siapapun manusia, ada satu perjanjian yang telah kita deklarasikan, yaitu Allah sebagai Rabb dalam surat Al-A'raf ayat 172, di mana di tengah ayat itu disebutkan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Apakah aku, kata Allah, bertanya kepada janin manusia dalam rahim ibu kita, semuanya ditanya waktu itu, apakah aku ini Rob kamu, Tuhan pencipta, pemelihara, penguasa kamu? Jawaban kita, qalu bala syahidna, betul kami menyaksikan, betul kami membenarkan, betul kami mengiyakan bahwasanya engkau ya Allah sebagai Rob kami. Tapi belum tentu jadi ilahnya. Tapi Allah sebagai Rabb iya. Kenapa? Karena pengakuan sesuatu di luar diri kita manusia saat ini yang dia berperan dan diakui perannya adalah yang mengatur, yang mempunyai alam ini. Semua manusia di muka bumi apapun agamanya mengakui. Walaupun sebutannya bukan Allah, bisa dia menyebut sesuatu itu yang namanya Rabb itu adalah dewa. Dewa hujan, dewa panas, dewa ini itu semua menggambarkan itu Rabb. Dewa yang memberi rezeki, Ar-Razik, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dewa, kata orang beragama lain. Kemudian juga dia menggambarkan dengan istilah God, itu juga Tuhan yang dia juga berfungsi dan berperan sebagai Rabb, diakui. Oh, dia tidak punya agama, katanya dia tidak punya agama. KTP-nya tidak tertulis agamanya. Ditanya agama apa, dia bilang saya ateis, tidak beragama. Tapi yakinlah dia adalah manusia. Tetap dia mengakui adanya Tuhan. Buktinya apa? Coba kita tes. Orang-orang yang ditanya mengatakan saya tidak punya Tuhan. Orang-orang yang ditanya dia bilang saya tidak punya agama. Dites masuk lift. Ketika liftnya anjlok ke bawah, pasti ada yang mengatakan oh my God, padahal dia nggak bertuhan. Ketika anjlok langsung pucat, dia langsung terpikir kepada suatu, siapa yang bisa nolong saya? Itu adalah ungkapan naluri fitrah manusia yang pada dasarnya diakui itulah ada Allah Rabb di luar diri dia, walaupun dia ngaku tidak beragama. Dia meminta tolong kepada sesuatu. Sebutlah sesuatu adalah jimat-jimat. Atau bahasanya nama ada animisme, dinamisme. Itu juga pengakuan ada sesuatu dalam diri dia. Adanya sesuatu yang hebat di luar dia. Cuman bukan kepada Allah tempatnya, tapi kepada batu aki. Ini batu aki. Iya. Pak Abdurrahman Pak Haji batu aki. Kalau ndak beko kok tak tinggal di rumah batu aki nyu cari-cari lu aku cari ndak pede kamu tuh kalau ada batu aki deh. Ndak bisa mau memerintah anak buah kau tanpa batu aki atau hal lain tuh. Salah tempatnya. Tapi pengakuan kepada sesuatu di luar diri dia bahwa ada yang hebat, ada yang luar biasa, itu fitrah manusia.
Nah, jadi Bapak Ibu, itulah bentuk deklarasi perjanjian. Nah, sekarang ini Allah menyuruh kita, Rasulullah menyuruh kita untuk meneruskan fitrah yang ada pada hati manusia semuanya untuk berjalan benar, tepat, dan sesuai on the track. Jadi kita tidak disuruh macam-macam oleh Allah, tapi disuruh mengerjakan sesuatu apapun, yang sesuatu apapun itu sesuai dengan pengakuan kita Allah sebagai Rabb, yang namanya fitrah tadi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Kata Rasulullah, setiap anak lahir, bapaknya Kristen, ibunya Hindu, bapaknya tak beragama atau agama macam-macam, terserah. Kata Rasulullah, anak lahir fitrah. Kenapa fitrah? Karena dia telah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Pengakuan Allah sebagai Rabb. Nah, kemudian dalam surat yang lain juga disebutkan Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinu qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dalam surat ini juga kita disuruh menghadapkan wajah kita kepada sesuatu yang fitrah, yaitu agama Allah, dinul Islam, dinul fitrah. Nah, jadi Bapak Ibu, Islam itu hanya memberikan satu informasi kepada kita, yang sesuatu itu cocok dengan hati nurani kita yang telah kita berjanji dengan Allah. Contoh, kita disuruh oleh Allah berbuat jujur. Jujur cocok dengan hati nurani kita. Allah menyuruh kita untuk berkata benar, cocok dengan keinginan hati nurani kita. Allah menyuruh kita untuk membantu orang lain, cocok dengan hati nurani kita, bantu orang. Allah menyuruh kita makan yang sehat, minum yang sehat, yang halal dan thayyibah, cocok sesuai dengan maunya fisik dan maunya hati nurani kita. Allah menyuruh kita malam tidur, siang bekerja, cocok, enggak disuruh pun oleh Allah, kita juga malam bakal tidur, siang kerja. Cocok, itulah yang menyebutkan Islam cocok pula dengan fitrah manusia. Jadi tidak mungkin kalau seandainya Allah menyuruh kita melalui Quran tidak cocok dengan hati nurani kita manusia. Jadi seluruh yang Allah perintahkan itu adalah cocok oleh hati manusia. Allah melarang mencuri, cocok dengan hati nurani yang menolak mencuri. Allah melarang kita untuk berbohong, juga cocok hati nurani kita menolak kalau kita berbohong. Allah melarang kita untuk menipu orang, hati nurani kita pun juga menolak untuk menipu orang. Begitu pula sebaliknya, apa yang Allah perintahkan juga cocok dengan hati nurani kita manusia. Sebutlah Allah menyuruh kita untuk istirahat, memang kita butuh istirahat. Allah menyuruh kita makan yang halal dan thayyibah, baik secara syariah, baik secara kesehatan, itu pun cocok oleh diri kita manusia. Oleh karena itu, Allah sebagai Rabb, pencipta, pemelihara, penguasa kita manusia dan alam ini, semua perintahnya dalam Al-Quran dan diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, itu cocok dengan fitrah manusia. Oleh karena itu tak ada pilihan lain kecuali mengikuti yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Sehingga dengan demikian maka kita akan hidup selamat baik di dunia dan juga nanti insya Allah di akhirat.
Saya rasa cukup. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.